Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarganya, keturunannya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu sampai kepada bab 5. Bab 5 yakni berkaitan dengan muraqabah. Muraqabah yaitu pengawasan Allah Jalla wa'ala kepada diri kita. Dalam bab ini muallif menukil beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pengawasan Allah kepada hambanya. Di antaranya yang pertama surah Asy-Syu'ara, surah yang ke 26 Asy-Syu'ara ayat 218. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam ayat tersebut, Alladzi yaraka hina taqum. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Apa kata Allah? Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sholat, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Kata Allah, Alladzi yaraka. Dialah Allah yang melihat engkau. Hina taqum, tatkala kau berdiri, yaitu ketika sholat. Allah mengawasi seluruh gerak-gerik tubuh kita saat kita sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan dia melihat pula perubahan gerak tubuhmu fis sajidin, di antara orang-orang yang sujud. Jadi Allah Jalla wa'ala disifati dengan al-basar, atau yang maha melihat. Nah, Allah melihat seluruh
amal perbuatan kita. Kemudian berikutnya di dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, yaitu pada ayat yang keempat, Allah Jalla wa'ala berfirman, Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yahruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Apa kata Allah? Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Poin dari ayat ini adalah statement Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah besertamu, bersamamu di mana saja kau berada. Inilah dalil tentang ma'iyah, kebersamaan Allah dengan makhluk. Kebersamaan di sini bukan berarti penyatuan jasad sebagaimana anggapan orang-orang yang berakidah hulul. Hulul yaitu akidah penyatuan atau ittihad, manunggal. Itulah akidah sesat yang menyimpang dari kebenaran. Kadang menjadikan ayat ini sebagai dalil. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia Allah bersertamu di mana saja kau berada. Dianggap Allah itu ada menyatu dalam tubuh hambanya. Padahal yang dimaksud ayat ini adalah bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat semua perbuatan, aktivitas yang halus maupun yang kasar, zahir maupun batin. Maka ditutup ayat ini, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kau kerjakan. Sehalus apapun gerakan manusia itu pasti diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Ayat yang ketiga, yaitu dalam surah Ali Imran ayat yang kelima, surat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama'.
Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Sesungguhnya Allah la yakhfa, tidak tersembunyi, berarti Allah mengetahui. La yakhfa alaih, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Syai'un fil ardi, segala sesuatu yang di bumi, wala fis sama, dan juga segala sesuatu yang ada di langit. Allah mengetahui semuanya. Maka tidak ada sesuatu yang lepas dari pantauan Allah, sekalipun manusia berusaha untuk menyembunyikannya. Maka sesuatu itu bisa tersembunyi dari makhluk, tapi tidak bisa tersembunyi dari Khaliq. Nanti saatnya manusia akan melihat semua perbuatannya itu, karena semua perbuatannya itu akan diperlihatkan melalui track record perjalanan hidupnya mulai dari lahir sampai mati, sudah terekam secara otomatis melalui dua makhluk yang secara otomatis dia mencatat semuanya. Raqibun atidun, di sebelah kanan dan kirinya terdapat malaikat yang selalu mengawasi dan merekam jejak perjalanan manusia. Dua malaikat itu ditempatkan oleh Allah Jalla wa'ala gara-gara Adam mengingkari ucapannya bahwa beliau telah memberikan sebagian usianya kepada anak keturunannya bernama siapa? Daud. Ketika malakul maut datang mau mencabut nyawa Adam, dia menolak karena merasa tidak memberikan 60 tahun usianya kepada Daud. Padahal itu dilakukan selepas Allah Jalla wa'ala menciptakan Adam setelah berjumpa dengan malaikat. Akhirnya dari peristiwa itulah keingkaran daripada Adam itu Allah tempatkan dua malaikat untuk mencatat seluruh perbuatannya. Kemudian ayat berikut dalam surah Al-Fajr pada ayat 14 Allah Jalla wa'ala berfirman, surah Al-Fajr, surat keberapa? Surah yang ke-89 pada ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Apa kata Allah? 14. Sesungguhnya Rabb-Mu benar-benar mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb-Mu benar-benar mengawasi. Al-mirsad tidak lain adalah alat pengawas, sebuah alat yang mengawasi manusia. Orang sekarang bilang mirsad itu CCTV.
Di neraka jahanam itu nanti disediakan pengawas yang memantau. Ada tempat mengawasi. Inna jahannama kanat. Lanjutkan. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya di neraka jahanam itu terdapat apa? CCTV. Mirsad. Tempat alat pengintai. Alat pengintai kita sekarang apa? CCTV. Nanti. How no? Iki masjid gak duwe CCTV. Di luar. Itu berarti takmirnya husnudzon. Baik sangka harus kau macam-macam nang jero masjid. Nah. Jadi tempat pengintai, alat mengintai, atau orang yang ditugaskan mengintai. Yang maha mengintai, siapa yang maha mengintai? Maha melihat. Allah. CCTV masih bisa disiasati nggak? Siapa no? Mereka dipedot kabel, kamerai tutup, kesuwen dia apa no? Eman rek dirusak, coplok ae didol. Manusia yang bertugas mengintai terbatas. Kecuali Allah yang menjadikan dia memiliki al-quwwah, kekuatan. Contohnya malaikat Raqib Atid 24 jam sehari semalam mengintai manusia. Karena Allah jadikan makhluk ini spesifik, khusus memantau seluruh aktivitas manusia yang bersifat apa? Zahir. Adapun wilayah batin hanya siapa yang tahu? Allah. Malaikat nggak tahu isi hati manusia. Jadi ada wilayahnya. Kalau manusia kan zahir saja, itu pun terbatas, nggak 24 jam. Malaikat 24 jam. Sebulan full, setahun full, tidak ada absen. Malaikat Allah jadikan memiliki kekuatan seperti itu. Kau nak pegelik. Tapi hanya sebatas amaliyah, zahirah, ucapan, perbuatan, bahasa tubuh, mimik, raut muka, itu yang terpantau. Bahkan lirikan apa? Lirikan itu yang tercatat. Tapi apa yang tersembunyi dalam hati? Nah, inilah wilayah Allah Jalla wa'ala. Adapun Allah semuanya zahir, batin, motorik kasar, motorik halus. Bahkan dalam tubuh kita yang terdiri dari unsur-unsur atomik, Allah Maha tahu. Sampai dalam alam mikrokosmik. Alam mikrokosmik dalam tubuh kita ini Allah tahu. Beredarnya elektron dan proton mengelilingi neutron, inti atom yang ada dalam tubuh kita, dalam darah, dalam sel, dalam molekul, dalam atom bahkan.
Allah faham semua itu. Tapi malaikat tidak masuk kepada wilayah itu. Tapi untuk Allah totalitas. Jadi Allah tahu semua. Bahkan isi hati kita tahu. Bahkan di saat yang sama isi hati seluruh manusia. Bahkan isi hati seluruh makhluk. Manusia, jin, malaikat, hewan, semua diketahui. Pohon, semua gerak-geriknya, aktivitasnya, mobilitasnya, makhluk-makhluk yang bergerak, sampai alam makrokosmik, tata bintang, galaksi, nebula, apalagi yang lebih gede dari itu, arsy, semua diketahui oleh Allah Jalla wa'ala. Antum aja jangankan arsy, mengetahui aktivitas bumi aja nggak tahu. Kenapa? Bumi lebih gede daripada kita. Laler nemplek nanggone sapi, bagian punggung. Dia tahu nggak apa yang ada di bagian perutnya sapi itu? Nggak tahu. Apa menek bagian congore? Karena kecil, sapi gede. Lah kita aktivitas secara keseluruhan bumi aja nggak tahu. Apalagi tata surya, tata bintang, apalagi galaksi kita, Milky Way, Bima Sakti, atau jagat raya, nggak tahu. Karena Allah itu maha besar, mengetahui yang besar di antara makhluk Allah, yaitu makhluk yang paling besar apa? Arsy. Allah tahu, bahkan sampai yang kecil yang ada di dalam setiap materi. Berikut ayat yang ke-5 dalam surah Al-Mu'min, surah Ghafir, surah yang ke-40, yaitu pada ayat yang ke-19. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, ya'lamu kha'inatal a'yun, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa kata Allah? Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Nah, ini dia. Ini dia. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dia mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Manusia tahu nggak pandangan mata yang berkhianat? Nggak tahu. Sekalipun itu bisa dipelajari. Jadi gerak-gerik mata hanya orang yang berilmu tahu. Tapi itu butuh juga pengalaman, jam terbang. Lantas kemudian orang sekarang membuat sebuah alat pendeteksi kebohongan. Ada nggak alat seperti itu? Ditempelkan di bagian-bagian tubuhnya. Tapi itu pun tidak akurat. Wong sing gawe menungso ya sik disiasati mbek menungsane. Beda dengan Allah. Udah tidak akan bisa dibantah. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang ada di dalam dada. Apa as-sudur? Hati. Allah tahu.
Seluruh niat kita ini Allah tahu. Dan nanti suatu saat Allah akan tunjukkan, buka, bongkar semuanya. Kecuali memang yang dikehendaki oleh Allah, ditutup aibnya oleh Allah. Kalau kita sudah di hadapan Allah nanti, Pak, sudah nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa mungkir, nggak bisa mengelak, semua lengkap. Paling tidak ditunjukkan catatan, rekod hidup kita, sampai mengatakan, iki opo, iki catatan saya lengkap ini. Dalam surah Al-Kahfi, coba dilihat surah Al-Kahfi. Ayat 49. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musbiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghirah لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Apa kata Allah? Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis, dan Rabb-Mu tidak menganiaya seorang jua pun. Mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Ini kitab apa ini? Semuanya tertulis, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan sudah tercatat di sini. Iki sopo sing nyatet iki? Padahal sing nyatet bendino melok ya. Melok nang dindi, nang omah melok, nang masjid melok, salat melok, nyolong yo melok, maca Quran melok, kendaan melok nggak? Sampean ngose iso, tet, rono, maca melok aku, bisa nggak? Berarti otomatis. Ibarat Allah itu menanam super komputer. Sekarang kan secara otomatis dia bekerja, nggak bisa ditolak, nggak bisa dihentikan, nggak bisa di stop, nggak bisa, dan nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa. Bisa nggak? Nek iki catatan gak apa-apa iki, aku sedekah. Ah nek iki ojo iki, apa? Aku harus ketemu si Dian. Awas kon catat kon. Bisa enggak? Enggak bisa. Meskipun kau ngumpet sing iden, tetap terikot, tercatat semuanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, merasa diri diawasi oleh Allah Jalla wa'ala itu merupakan
Salah satu dari sifat orang-orang ihsan, orang-orang muhsin, berarti dia sudah berusaha untuk memantaskan dirinya sebagai hamba Allah yang mencapai derajat muttaqin atau muhsinin. Dan itu dilatih tiap hari. Dengan apa? Ibadah. Salat itu melatih kita untuk dekat dengan Allah. Masih kana uang duhur tetep piro? Papat. Kana uang rek loro wae. Pernah enggak? Hah? Tahu ngono. Ayo nek nang Malang iku. Nang Malang kok loro? Oh, safar anak dalile ya kan. Tapi kalau mukim di rumah boleh mengkosor? Nggak boleh. Aku yo safar rek apa? Aku iki safar perjalanan teko omah nang masjid. Jangan rekayasa. Mau nggak kemana-mana dikosor. Diajari kita ini untuk dekat dengan Allah. Salat, apa lagi? As-siyam, puasa. Menit deloken poso. Nang kulkas akeh panganan enggak? Oke. Ana uang enggak nang omah? Kaono. Paling bojone turu. Sing ngidel mangan kolak bisa enggak? Bisa enggak bisa? Bisa. Tapi kenapa tidak dilakukan? Karena kita dilatih dengan puasa itu apa? Diawasi oleh Allah. Masih bojomu turu, anakmu nyambut gawe, putumu sekolah, nang omah gana uang, masih panganan akeh. Dan itu milik kita. Halal apa haram? Untuk sementara waktu tidak dimakan. Makanya puasa itu melatih diri kita untuk apa? Muraqabah. Semua ibadah itu begitu. Salat, puasa, sedekah. Baik, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita lanjutkan memasuki hadis yang pertama dari bab ini. Cukup panjang hadisnya memang. Dan hadis ini terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Muslim. Yakni berkaitan dengan rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Baik, untuk menyingkat waktu, tolong dibantu dibaca. Silakan. Muslimnya nomor 1, tapi kalau di digital boleh supaya lebih singkat. Itu di nomor berapa itu? 60 ya, hadis ke-60. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, pada suatu ketika ya, tentang itu Jibril. Bukan. Oh, maksudnya 60 Riyadhus Shalihin. Ada nggak di situ Riyadhus Shalihin? Oh, enggak ada. Buka Riyadhus Shalihin. Ya. Bentar, Bu.
Kitab Riyadhus Shalihin. Iya. Enggak ada punya. Enggak ada. Ini. Ya udah. Ini aja. Kalau nggak ada, ya di Muslim nomor 1. Kalau ada, Riyadhus Shalihin nomor 60. Ya, silakan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu ketika kita semua duduk di sisi Rasulullah SAW, yakni pada suatu hari, tiba-tiba muncullah di muka kita seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam warna rambutnya. Tidak tampak padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun dari kita semua yang mengenalnya. Sehingga duduklah orang tadi di hadapan Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri dan berkata, "Ya Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW bersabda, "Islam yaitu hendaknya engkau menyaksikan bahwa tiada pilihan kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hendaklah pula engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan haji ke Baitullah jika engkau puasa jalannya ke situ." Orang itu berkata, "Tuhan benar, kita semua Kita semua heran padanya karena ia bertanya dan dia juga membenarkannya." Ia berkata lagi, "Kemudian beritahukanlah kepada aku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, yaitu hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan hendaklah engkau beriman pula kepada takdir, yang baik ataupun yang buruk, semuanya dari Allah jua. Orang itu berkata, "Tuhan benar." Kemudian katanya lagi, "Kemudian beritahukanlah kepadaku tentang ihsan." Ini poin dari hadis ini yang dijadikan sebagai landasan pembahasan bab ini, muraqabah, yaitu berkaitan dengan ihsan. Orang asing itu datang kepada Nabi bertanya ketiga tentang ihsan. "Akhbirni anil ihsan." Apa jawab beliau? Rasulullah SAW menjawab, yaitu hendaklah engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau dapat melihatnya. "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Ihsan itu adalah bahwa engkau mengabdi menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Seakan-akan, bukan benar-benar melihat, karena tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Seakan-akan melihatnya. Kalaupun melihat, bukan melihat dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Kalau seandainya tidak seperti itu, tidak bisa seakan-akan melihatnya, apa level kedua? Tetapi jikalau tidak dapat seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu dapat melihat. Illam takun tara, jika kau tidak bisa merasa seakan melihat Allah dalam ibadahmu, fa innahu yara, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Diawasi, dipantau oleh Allah. Mana yang lebih tinggi? Merasa melihat atau merasa diawasi? Yang mana yang lebih tinggi? Yang merasa melihat itu yang lebih tinggi. Seakan-akan melihat Allah itu yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak, minimal dalam tingkat ihsan itu, yakinlah bahwa di mana saja kau berada, Allah mengawasi kalian. Kalau merasa diawasi, apa dampak positifnya atau efeknya? Kalau merasa selalu diawasi oleh Allah, apa yang paling utama, Pak?
Orang itu apa? Dalam hidup ini disiplin. Yang lain jujur, metu kabeh sing api-api. Disiplin, jujur, Rasa takut. Rasa takut. merasa takut. Apa lagi? Sergap, rajin. Ini kalau saya suruh buat PR, sampean pasti bisa nyebutkan lebih dari 20. Ya apa? Situ kan? PR, apa dampak positif dari merasa diawasi Allah? Mulai rangkum, tulis, bulan depan store. Saya yakin bisa menyebutkan lebih dari 25. Termasuk apa yang ditulis? Gak bujui bojo. Apa berarti mau jujur? Efeknya apa? Gak iso bojo. Jadi ini pentingnya orang itu merasa diawasi dengan Allah. Tapi Bapak Ibu, saudara sekalian, landasan meyakini bahwa Allah mengawasi kita, yang paling pokok itu apa? Sebelum merasa kita diawasi, yang paling pokok itu apa? Halo? Yakin terhadap keberadaan yang mengawasi. Lah kalau nggak percaya adanya pengawas, merasa diawasi nggak? Siapa pengawas itu yang dimaksud? Allah. Lah kalau orang tidak merasa adanya Allah, atau dia tidak beriman kepada Allah, merasa diawasi nggak? Makanya orang kafir yang tidak percaya kepada Allah merasa diawasi nggak? Wong kafir itu tidak merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena nggak percaya sama Allah. Jangan berharap mereka itu apa? Diawasi. Takut dengan Allah. Medya nang Allah. Nang jero ati diguyu. Sopo Allah itu? Aku gak kenal kok. Nyuruh orang kafir takut sama Allah. Sia-sia enggak? Sia-sia tidak? Sia-sia. Dasar untuk merasa diawasi apa? Keimanan akan eksistensi keberadaan Allah dulu. Lah kalau nggak beriman kepada Allah, nggak akan mungkin merasa diawasi. Kenapa? Nggak percaya sama yang mengawasi. Takutlah kepada Allah yang selalu mengawasi dirimu. Sopo iku Allah? Gak kenal aku gak percaya. Selesai sudah urusan kalau sudah seperti itu. Makanya kalau ada orang kafir, dia itu takut berbuat jelek, itu hanya karena takut kepada hukum buatan manusia. Takut kepada hukum positif. Wong kafir wedi dihukum enggak dengan hukuman potong tangan, dengan hukuman rajam? Enggak takut. Oh, enggak percaya sama hukum Allah. Wong kafir wedi enggak di penjara? Halo? Wedi nek konangan apa? Takutnya kepada manusia, takut kepada penegak hukum, takut kepada aparat. Sementara takut kepada semua itu bisa disiasati enggak? Bisa dibeli atau tidak? Bisa kompromi atau tidak Bapak Ibu? Rek, bocok diputul po tanganku. Sampai njaluk piro, lakon wani piro lho. Nego,
Sing penting gak dirajam, sing penting gak dipotul tangannya. Yang penting tidak dicambuk karena hukum Allah ditegakkan. Tapi kalau hukum manusia nggak punya rasa takut. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Baik, sudah masuk waktu Isya. Silakan diadzani dulu, nanti kita akan lanjutkan sedikit sampai sesi tanya jawab. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Jadi inti hadis pertama dalam bab ini yaitu tentang merasa diawasi oleh Allah. Dan poinnya ada pada jawaban Nabi ketika ditanya tentang ihsan. Kau beribadah seakan melihatnya, jika tidak demikian yakinlah Allah melihatmu. Hadis kedua yaitu hadis yang ke-61 dari kitab Riyadhus Shalihin yang bersumber dari Abu Dzar
Jundub bin Junada. Dan juga wa an Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lebih spesifik lagi, perintah bertakwa itu perintah apa? Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Karena bagian dari takwa itu adalah apa? Khaufullah, takut kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah di mana saja kau berada. Berarti merasa diawasi oleh Allah, tidak mengenal dimensi ruang, di masjid, di rumah, di kantor, di sawah, di gunung, di laut, semuanya, di tempat tersembunyi di dalam bumi ataupun di atas angkasa. Loh, nang ndi? Nang dukur pesawat atau ke dasar bumi, mungkin kau sedang bekerja di pertambangan. Jangan katakan wah kau nak uang rek. Di mana saja kita berada, diperintah bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baikmu akan menghapus perbuatan burukmu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan hendaklah kau pergaulilah manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa qala, dan hadis ini haditsun hasanun, hadis yang derajatnya hasan. Insyaallah di Tirmidzi nomor 1987. Jadi kita diperintah untuk apa? Takut kepada Allah di mana saja kita berada. Ojo nek nang gone masjid tok wedi, bareng nang pasar gak wedi, nang Allah. Nang masjid wedi, nangis-nangis di hadapan Allah. Begitu nang pasar nyolong mereka nyolong timbangan apa? Sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Iku gawe sing dodol, gawe sing tuku apa? Tetap diperintah bertakwa. Kalau bertakwa kepada Allah di pasar sebagai pembeli, nek susuk lebih balekno. Ojo mentang-mentang tepak iki sing dodol tuwa, apa? Susuke 10.000 keliru 100.000. Soale padha abangi. Sampeyan balekno enggak? Halo. Yang jual, yang beli itu juga harus bertakwa, bukan hanya yang jual. Nek njaluk embo gak dikai embo, cok nyawuk dhewe. Neng sampean emboi, wis akeh iki. Wis bolak-balik dikai. Embono. Wes kurang, slot nyawuk blek. Bertakwa atau tidak? Enggak bertakwa. Kadang-kadang sing dodol lengah bertakwa kepada Allah di mana saja kau berada. Dimanapun, di kantor begitu, di tempat pekerjaan, di rumah sama. Jadi diawasi oleh Allah itu tidak mengenal tempat, bahkan juga tidak mengenal waktu. Siang maupun malam, pagi ataupun petang, tidak ada bedanya. Di waktu-waktu itu kita diperintah untuk zikrullah, ingat Allah. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, kita dapat dua hadis dari bab ini. Insyaallah yang akan datang kita akan masuk bab baru,
Ya. Yaitu bab yang ke-6. Ini bab ke-5 ya. Baik. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya beri waktu dan kesempatan. Silakan. Buka Tirmizi 3368 kalau nggak salah. 3368. Benar nggak? Dicek dulu. Iya. Benar. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam dan telah menghembuskan ruh kepadanya, Adam bersin kemudian mengucapkan, segala puji hanyalah milik Allah. Begitu ruh itu ditiup masuk ke tubuh Adam, Adam bangun. Begitu bangun dia bersin, langsung Adam mengucapkan alhamdulillah. Lantas Allah Jalla wa'ala menjawab, apa katanya? Adam kemudian memuji Allah dengan izinnya. Rabb Adam kemudian berfirman, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Yarhamukallah. Adam wahai memuji Allah alhamdulillah, dijawab sama Allah yarhamukallah. Iku cerita asal usule. Mangkane sampean nek wahing maca alhamdulillah. Sing ngrungokno jawab yarhamu nek lanang, nek sing wahing wedok yarhamu killah. Ojo keliru, yarhamukallah sing wahing wedok ngamuk. Aku iki wedok. Kok ndongakno sapa? Ternyata sing didongakno ngerti bahasa Arab, ya. Maka domirnya bukan ka tapi ki, yarhamukillah. Terus pergilah menuju para malaikat, yaitu menuju sekelompok malaikat yang di antara mereka ada yang sedang duduk-duduk. Katakanlah olehmu, semoga keselamatan bagimu. Mereka kemudian menjawab, bagimu juga keselamatan dan rahmat Allah. Nabi Adam datang di sekelompok malaikat kemudian mengatakan assalamu alaikum. Malaikat itu menjawab wa alaikassalam wa rahmatullah. Berarti jawabannya lebih bagus atau tidak? Ditambah dengan warahmatullah. Kemudian dia kembali kepada Allah. Apa kata Adam? Adam kemudian kembali kepada Rabb-Nya. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya ini adalah ucapan penghormatanmu dan ucapan penghormatan di antara keturunanmu. Ya, itulah ucapan salam penghormatan untuk keturunanmu wahai Adam. Mangane salam jo dirubah-rubah ya wis iki. Lapo mau tambahi hum pim apa? Om Swastiastu Om. Aku gak wani ngomong, cek kone sing ngomong apa? Aja ditambah-tambahi, cukup assalamualaikum untuk semuanya. Karena itu salam anak keturunan Adam, baik kafir, mukmin, munafik, yo iku salame, aja ditambahi. Nggak ada alasan takut dituduhin, nggak usah. Antum punya hujah, salam tetap itu, nggak perlu ditambahi, nggak perlu dikurangi. Baik, lanjut. Allah lalu berfirman kepada Adam, sementara kedua tangannya terkepal, pilihlah olehmu manakah di antara keduanya yang engkau kehendaki. Adam menjawab, aku memilih tangan kanan Robku.
sedang kedua tangan Robku adalah tangan kanan yang diberkahi. Allah kemudian membuka tangan kanannya. Ternyata di sana tertulis nama Adam dan keturunannya. Di tangan Allah itu terdapat nama Adam dan seluruh keturunannya, mulai dari awal sampai akhir. Di antara nama-nama keturunan Adam itu ada yang bercahaya terang benderang. Di antara yang bercahaya itu ada yang paling cemerlang. Siapa dia? Siapa dia? Rasul sopo? Muhammad. Salah. Lanjut. Adam kemudian berkata, "Ya Allah, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Ternyata semua manusia telah ditentukan usianya di hadapan Adam. Ternyata di antara mereka, yaitu keturunan Adam, ada seorang lelaki yang paling bersinar di antara mereka, atau termasuk orang yang paling bersinar di antara mereka. Adam bertanya, "Ya Allah, siapa orang ini?" Allah menjawab, "Orang ini adalah putramu, yaitu Daud." Siapa? Daud alaihissalam. Nabi Daud yang tampak paling cemerlang, bercahaya di antara yang cemerlang. Maka Adam bertanya tentang usianya. "Sesungguhnya aku telah menentukan umurnya sebanyak 40 tahun. Loh, umur Nabi Daud cuma berapa? 40 tahun, Pak. Syukuro sampean iku. Dikai swidak, bonus swid. Piro bonus iki? 10. Nabi Daud luwih 40 sampai wis swidak. 20 ya, tahun. 20 tahun lebih. Nah, dari situlah kemudian apa kata Adam? Adam berkata, "Ya Allah, tambahkanlah usianya." Allah menjawab, "Itulah yang telah aku tetapkan untuknya." Adam berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah memberikan usiaku kepadanya sebanyak 60 tahun. Aku akan memberikan usiaku, wahai Allah, 60 tahun untuknya. Petang bolo tambah swidak piro? Makanya Nabi Daud umure tos bojone yo tapi duduk setahun kawin, tahun kawin enggak. Sik cilik yo gak kawin. Usia Nabi Daud 100. Kenapa? Asalnya 40 ditambah berapa sama Adam? 60. Berarti usia Adam berkurang atau tidak? Berkurang berapa? Padahal usia beliau 1000. Berarti tinggal berapa mestinya? 940. Ketika usia 940, malakul maut datang menghampirinya untuk mencabut nyawanya. Tapi apa yang terjadi? Lanjut. Urut. Allah menjawab, "Terserah kamu." Rasulullah bersabda, Adam kemudian ditempatkan di surga sampai batas yang Allah kehendaki. Kemudian diturunkan dari sana sehingga Adam menjadi orang yang menghitung batas usia diri sendiri. Rasulullah bersabda, malaikat maut kemudian mendatanginya, lalu Adam berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau datang dengan tergesa-gesa." Tak, kon niku kesusu ae lapor ini iku. Burung wayahe, umurku iku 1000. Kon kesusu ae, aku ki mek umur 900 petang. Oh, lho lha apa kon rene cek kesusuwe kon iku. Sek kurang swidak. Kalau bahasa kita begitu. Bali oh. Malaikat diusir. Lanjut. "Sesungguhnya telah ditetapkan untukku usia 1000 tahun. Malaikat maut menjawab, "Akan tetapi engkau telah memberikannya kepada putramu Daud 60 tahun. Adam pun kemudian mengingkari. Iki sebabnya iki. Dia ingkar. Apa? Nek jare wong Jawa apa? Ngeles. Ngeles. Apa? Belenjani. Apa liyane? Lain belenjani. Ingkar, mengingkari. Ya, memungkiri ya. Iya.
Dia enggak mengakui bahwa usianya sudah diberikan kepada cucunya, anak keturunannya sebanyak 60 tahun. Gara-gara Adam inilah apa kata Allah? Sehingga keturunannya pun mengingkari dan Iya. bahkan lupa. Iya, sehingga apa? Gara-gara Adam memungkiri, keturunannya melok mungkir. Makanya menungso saja Allah enggak sing mungkir. Akeh. Ono wake, gak mbuak mbek bapake, termasuk sing ngomong. Lu aku yo anake Adam rek. Mungkir. Bahkan apa? Nisyan, Lupa. Tempatnya salah dan lupa. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manungsane kak kenengen lopot mbak lupa. Apa iku rek? Sembuh. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, sejak hari itulah malaikat diperintahkan untuk mencatat semuanya dan menyaksikan. Ya, berarti apa? Sejak saat itulah dihadirkan Raqib dan Atid. Sebelum itu nggak ada. Gara-gara Adam lah po, melenjani janji. Berarti anak turunannya Qabil, Habil, semuanya. Berarti sudah ada Raqib Atidnya. Sudah ada. Itu hanya saat sesi waktu Adam sekian tahun aja nggak ada. Yaitu berapa tahun? 940 tahun. Berarti setelah itu 60 tahun swidak mulai dicatat. Sing sadurunge iku blank, gak ono catetane. Tapi catatannya siapa? Malaikat. Bagi Allah. Allah tahu atau tidak? Tahu. Nah kalau sekarang kita, Allah Maha tahu, malaikat yang duwe catatan dhewe. Engkau catatan itu baru dibuka sama Allah ketika di padang mahsyar. Konangan kabeh sampean. Apa sing dilakoni? Makanya kudu hati-hati saiki. Pedinggo dibongkar ternyata apa? Digawe tontonan wong sak padang selulu nyolong tempe ngono. Lah konangan sale biyen suka ngentit timpine ibuke. Nek goreng dititili ya, lha iku gak apa-apa, emake dhewe kok. Lah nek tempene tangga iku sing masalah. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.